Shalom Alehem. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti tema kita, yaitu di dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat 3. Nah, saudara, kita akan lihat Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Oke, saudara, kelihatan nggak ini? Kelihatan dari belakang ya. Ayo kita baca rame-rame dengan suara keras. 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan biarlah mereka merentangkan tenda-tenda tempat kediamanmu. Janganlah menahannya. Pancangkan tali kemahmu dan pancangkanlah dengan kokoh patokmu. Sebab kamu akan menerobos ke kanan dan ke kiri, benih-benihmu akan memilih bangsa-bangsa, dan mereka akan mendiami kota-kota. Haleluya. Nah, kita saat ini, saudara, ada di tahun P. Wow. P itu yang gampangnya adalah mulut. Wow itu adalah patok. Itu paku, saudara. Jadi kita harus berhati-hati di dalam kita berbicara, karena tahun ini apapun yang akan engkau bicarakan itu pasti terjadi. Baik kata-kata yang positif maupun kata-kata yang negatif. Jadi hati-hati kalau kita ngomong menggunakan kata-kata yang negatif. Saya katakan ini tahun yang luar biasa. Ini pasti terjadi, saudara. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika Kehilat ini belum ada AC-nya. Saya mengatakan saya percaya bahwa Kehilat ini pasti ada AC-nya. Dan sekarang kita bisa nikmati AC. Dan kali ini saya nubuatkan, Kehilat ini akan menjadi sangat besar di luar pemikiran kita. Haleluya. Di luar pemikiran kita. Mungkin saudara akan bertanya, duitnya dari mana? Itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya ngomong, saudara. Karena tahun P, wow, itu setiap omongan akan nancap kepada kita. Nah, kita akan coba untuk bahas firman Tuhan, saudara-saudara. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat ini kepada bangsa Israel yang sedang dalam masa pembuangan di Babel. Mereka kehilangan tanah air, bait suci, dan harapan. Namun Elohim memberi pemulihan dan peluasan yang luar biasa. Saudara yakin nggak bahwa apa yang dikatakan ini pasti terjadi dalam hidup saudara? Ya. Percayalah saudara, tahun ini bukan tahun main-main, tapi tahun yang sangat luar biasa sekali. Pokoknya apa yang saudara ucapkan pasti terjadi. Ya, karena ucapan atau kata-kata itu adalah mencipta. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu sudah tidak punya pengharapan lagi. Dia bahkan sudah kehilangan tanah airnya, bahkan bait suci, tempat pusat pemujaan kepada Bapa Yahweh juga sudah tidak ada. Mereka sudah kehilangan harapan sama sekali. Apalagi kalau kita masih punya pengharapan, saya yakin pasti cepat terjadi. Ya. Nah, ayat ini bukan hanya untuk Israel, tapi juga berbicara secara profetik kepada umat Elohim masa kini, atau Kehilatnya dan setiap pribadi yang sedang dipersiapkan untuk perluasan rohani, berkat dan pelayanan. Tidak mustahil bahwa tempat ini bisa menjadi 2 atau 3 kali lipat besarnya.
Ya, bahkan jiwa-jiwa juga ditambah. Nggak tahu, kemarin saya juga memberikan firman Tuhan tentang hukum alam semesta di Belabak. Itu juga arahnya sama. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan. Artinya begini saudara, kalau Tuhan mempersiapkan, kita harus rendah hati. Sebab ada orang yang semakin diberkati, semakin ngaco saudara. Ketika dia belum diberkati, wah setianya luar biasa. Dekat sama Tuhan. Tapi begitu diberkati, bubar imannya saudara. Saya tidak ingin hal ini terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya sudah mewarning. Siapkan hati saudara, siapkan pundi-pundi saudara, karena saudara akan diberkati luar biasa. Ya. Tapi ingat, jangan sombong. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira kalau saudara diberkati luar biasa, masih bisa ibadah seperti sekarang? Masih, ya. Saya berharap ucapan saudara itu menjadi satu komitmen. Ya, karena di tempat kami ada saudara. Waktu masih miskin, waduh setianya luar biasa. Tapi begitu sudah kaya, 12 hilang. Enggak lagi muncul dalam ibadah. Bahkan semakin ngawur. Karena mentang-mentang dia punya uang. Tapi saat ini saya nubuatkan dan sekaligus saya mewarning. Agar saudara harus berhati-hati. Karena kalau kita diberkati baik berkat rohani dan berkat jasmani, pasti ada yang tidak suka. Yaitu si Satan, saudara. Dia tidak suka. Dengan berbagai macam dalih, dia akan seret kita pelan-pelan. Ingat, ini adalah masa penuaian yang besar-besaran pula. Banyak teman-teman saya yang tadinya itu setia banget sama Bapak Yahweh, sekarang meninggalkan Tuhan. Alasannya, lawang orang Israel saja tidak panggil Yahweh kok. Pak Lukas nyuruh panggil Yahweh. Emangnya kita lebih rohani dari Israel? Saya bilang, Anda itu berkiblat kepada orang Israel apa firman Tuhan? Firman Tuhan memberitahukan supaya kita memanggil. Kan sudah jelas di dalam kitab Divrei Hayamim, Alef pasal 16 ayat 8 dikatakan, Hodulah Yahweh kirubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Disuruh memanggil saudara. Lah kok tidak memanggil, kira-kira saudara mau ikut firman ini atau tidak? Sekarang begini, tos-tosan. Kalau ada satu ayat, satu saja, mengatakan Yahweh tidak boleh dipanggil, saya bertobat hari ini. Dan saya mengumumkan bahwa Lukas Sutrisno ini pengajar sesat. Ayo cari. Sampai hari ini nggak ada yang nemui saya. Bahkan satu materi yang saya bagikan, karena ada yang menganggap, oh Yesua itu hanya utusan. Saya katakan, Yesua utusan, kalau kamu ngubek-ubek utusan, nggak akan ketemu sang juru selamat. Tapi kalau kita mulai dari awal, bahwa Yesua itu adalah Bapak Yahweh sendiri, maka akan jelas sekali. Filipus pun pada waktu itu bertanya kepada Yesua, Guru, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Lalu Yesua mengatakan apa? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi identik antara Yesua dengan Bapa. Ini bukan masalah agama, saudara. Tapi ini masalah keselamatan jiwa-jiwa. Beberapa waktu ini saya membaptis beberapa orang, baptis pembaruan. Salah satu di antaranya adalah orang Jepang. Orang tuanya masih beragama Shinto, ya. Dia pun tinggalnya di Jepang,
main ke Jogja, dia ketemu dengan jemaat kami, diinjili, dia terima Yahweh, sehingga dia dibaptis. Dan juga banyak orang-orang yang datang ke Magelang dan dibaptis. Baik orangnya dari luar maupun orang sendiri. Ada penambahan jiwa-jiwa. Itu membuktikan bahwa zaman akhir ini sedang terjadi kuasa yang luar biasa. Manusia diperebutkan oleh dua kekuatan besar. Kalau saudara tahu, kira-kira gereja terbesar di dunia itu di mana, saudara? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak di Semarang ini gereja terbesar di dunia? Di mana? Nigeria, saudara. Gereja terbesar itu di Nigeria. Saudara tahu gerejanya sebesar apa? Sepanjang 5 kilometer. Belum pernah ada gereja sebesar itu, saudara. Itu besarnya 5 kilometer. Ya. Tapi saudara tahu, setan itu juga tidak suka. Sehingga dia berusaha untuk membuat kekacauan. Sekarang Nigeria, gereja-gereja yang kecil-kecil, saudara, itu dibakar oleh ekstremis kadrun. Ya. Ada sekitar 350-an ribu orang. Itu menurut berita, tapi kalau yang sesungguhnya pasti lebih, saudara ya. Itu mati. Jadi orang masih ibadah seperti sekarang digeruduk dari depan. Di depan itu ada kadrun-kadrun yang membawa senapan. Lalu dikatakan siapa yang berani keluar, semua akan mati. Keluar pasti mati. Ada yang coba keluar ditembak mati. Tapi yang di dalam gerejanya dibakar, saudara. Sehingga dia jadi terbakar hidup-hidup. 350 ribu pembantaian besar-besaran. Sehingga saya mendengar lagi dari Donald Trump bahwa ekstremis ini akan dihabisi oleh Amerika. Karena biang kekacauan itu dari agama itu, saudara. Oleh karena itu, daripada dia bikin kacau, lebih baik dihabisin sekalian. Itu kata Trump. Tapi kalau kita berdoa, supaya di antara mereka bisa percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, kita lanjut, saudara. Dikatakan lapangkan tempat kemahmu. Itu berarti persiapan ruang baru untuk pekerjaan Elohim. Di tempat ini, saya yakin sudah mulai berpikir, ya, waktu yang lalu ada prototipe gereja yang akan, atau kehilat yang akan diganti. Dan pasti itu akan terjadi karena mulut kita itu mengandung kuasa. Kuasanya sangat besar. Jangan saudara meremehkan loh, duitnya dari siapa? Kalau bilang duitnya dari siapa, saya jawab tidak dari siapa-siapa. Karena apa yang kita lakukan, kita ucapkan, itu pasti terjadi. Dari mana asalnya? Bukan urusan kita. Itu urusan Bapa Yahweh dan alam semesta sebagai hukum sistemiknya Tuhan. Di sini Tuhan hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya waktu-waktu yang sulit ini dia akan pamer kepada setan. Orang yang sungguh-sungguh akan diberkati luar biasa asalkan hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Saya berharap saudara tetap terpaut kepadanya. Yang pertama adalah jangan biarkan masa lalu membatasi masa depan. Kita semua punya masa lalu, saudara. Dan masa lalu kita itu macam-macam. Ada yang masa lalunya diwarnai dengan keberhasilan, ada masa lalu yang mengalami kegagalan.
sekarang adalah masa kini. Dan manusia hari esok, saya katakan, itu adalah future yang akan datang. Nah, waktu ini saling terkait satu dengan yang lain. Persiapkan hati saudara. Saya ingin agar jemaat Tuhan di tempat ini saat mulai berdoa, coba bayangkan gerejanya baru dan jemaatnya banyak. Saya kemarin cukup terkejut, saudara, untuk melayani gereja di Kehilat di Blabak. Saya tidak pernah mengira bahwa Kehilat itu sudah sangat indah sekali. Dengan ini lebih besar di sana, saudara. Dan saya percaya kalau Kehilat di Blabak bisa bagus, di tempat ini pun akan lebih bagus lagi. Ya. Dan ini bukan cuma saya ngomong, tetapi ini akan terjadi dalam hidup kita. Tinggal yang Tuhan butuh tuh persiapkan hati, saudara. Biasanya kalau diberkati itu yang paling tidak kuat itu hati. Hati itu menjadi jauh dari Tuhan. Makanya kerap kali Tuhan mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan Shamayim. Itu sebetulnya bukan setiap orang kaya mesti masuk kerajaan Shamayim. Enggak begitu. Salomo juga orang kaya. Dan juga orang yang kaya bisa mendirikan gereja besar. Tapi yang penting hati kita. Kalau hati kita itu sudah mulai dipersiapkan dari sejak sekarang, begitu peristiwanya terjadi, waktunya tiba, saudara sudah siap semuanya. Kita lanjut, saudara. Israel itu sering memandang dirinya kecil. Bayangkan, Israel itu sebetulnya besarnya itu cuma 5 kali Pulau Bali. Karena merasa tidak layak. Karena masa lalu yang penuh kegagalan. Namun Elohim berkata, lapangkanlah. Artinya bersiaplah untuk sesuatu yang besar. Saya nggak tahu Kehilat ini punya tema seperti ini. Saya yakin ini suatu nubuatan yang pasti terjadi. Ya. Dan saya percaya bukan cuma Kehilat saja, tetapi jemaat Tuhan satu persatu akan mengalami suatu reformasi luar biasa. Ya. Dan saya yakin juga bahwa ini bukan suatu kebetulan saya mendapatkan tema seperti ini. Karena firman Tuhan katakan, lapangkan tempat kemahmu dan persiapkan ruang baru untuk pekerjaan Elohim. Nah, saudara yang terkasih, lapangkan hati. Kalau kita lapangan kemah, juga perlu lapangan hati dari luka dan kecewa. Ini energi negatif, saudara, yang terus terang bisa menghambat berkat Tuhan. Saya sering mengatakan kepada orang, ya, kepada orang-orang yang tanya kepada saya, Pak, saya gajinya kecil, cuma 1 juta lebih. Saya katakan, nggak perlu pusing. Kamu harus bisa membedakan antara gaji dan rezeki. Gaji boleh kecil, tapi rezeki bisa 100-200 kali lipat. Itu yang saya imani, saudara. Dan saya yakini. Karena yang namanya rezeki itu datangnya dari Tuhan secara tiba-tiba. Kita keadaannya masih seperti ini, tapi tiba-tiba besok terjadi sesuatu yang dahsyat, bisa terjadi atau tidak? Bisa. Tapi kadangkala manusia itu menghambat dengan logika kita. Ya. Jadi cara berpikir lama itu tidak perlu, saudara. Juga lapangkan pelayanan dan usaha untuk pertumbuhan baru.
bersiap-siap. Kata bersiap itu siapkan segala-galanya. Seperti kalau orang sudah hamil. Kalau hamil pasti dia pergi ke dokter ya, di USG. Ini laki atau perempuan. Kalau laki, dia siapkan pakaian laki. Siapkan mainan laki. Tapi coba pernah nggak kita pikir? Kenapa kadangkala kita tidak mempersiapkan dari sekarang apa yang menjadi visi, misi, dan impian saudara? Jadi begitu peristiwanya terjadi bingung saudara. Apa ya? Saya akan melakukan apa? Tapi kalau sudah dipersiapkan, tinggal jalan. Berkat dari Bapa Yahweh pasti akan mengalir dalam kehidupan saudara. Ya, kita lihat lagi saudara. Dan ini di dalam Efesus atau Efesus pasal 3 ayat 20. Dan bagi dia yang berkuasa untuk melakukan di atas segalanya jauh melebihi apa yang kita minta. Saya garis bawahi kata, jauh melebihi apa yang kita minta dan pahami. Mungkin ada orang yang mengatakan, kita harus keluar. Pikiran kita itu out of the box. Saya katakan, kenapa out of the box? Karena ada kotak, kita nggak punya kotak. Begitu pikiran kita dibuka, sudah tinggal kita melangkah saja. Kenapa harus out of the box? Itu orang-orang dunia, orang-orang yang nggak paham, dibatasi oleh logika. Makanya yang namanya berkat itu tidak bisa kita logikakan, saudara. Tapi kita hanya memandang kepada kemuliaan Bapa Yahweh. Dia pasti menggenapi apa yang kita inginkan. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, di dalam kita itu kuasa apa yang bekerja? Apakah kuasa Roh Kudus? Ataukah ada kuasa setan? Rentangkan tenda kediamanmu, perluas batasmu. Kita akan terus berputar-putar dalam ayat ini, saudara. Rentangkan tenda kediamanmu. Tenda itu ternyata banyak sekali, saudara. Ada yang tenda kecil, yang isi 2 orang, ada yang tenda 4 orang, dan sekarang muncul lagi tenda yang modern, yaitu pakai angin bisa 8 orang. Besar sekali. Nah, saya berpikir, kita mungkin masih berada di dalam tenda yang kecil, tapi berpikirlah hal-hal yang besar, sehingga itu menjadi tenda kebesaran saudara. Yakini saja, ya. Jadi perluas batas kita. Yang selanjutnya, tenda itu melambangkan tempat tinggal dan batas kenyamanan. Elohim berkata, jangan nyaman dengan ukuran sekarang. Saudara puas dengan kehilat kita? Tidak boleh puas, saudara. Kita harus berpikir bahwa kehilat kita itu besar. Ya. Dan saya yakin potensi di Semarang ini besar banget, saudara. Semarang itu kan kota besar. Lain dengan Magelang. Kalau Magelang kan kota kecil. Kota kecil saja, saya boleh mengatakan, bukan nyombong, saudara. Orang-orang yang sudah mengikut Bapa Yahweh, yang sudah menjalankan Torah, ketika Sukot itu yang paling banyak jemaat itu Alefto Magelang. Kemarin saja yang hadir mendekati 600 orang. Dan saya terus terang saking panasnya sampai hampir pingsan saya.
Karena AC itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Ya. Dan saya katakan tidak lama lagi, kalau gereja atau kehilat kita pindah ke belakang, itu jauh lebih lapang dan jauh lebih menampung banyak orang. Bahkan kehilat yang lama saya robohkan, paling tidak 20 mobil pasti masuk. Dan saya yakin saudara harus punya prinsip ini bukan kesombongan, saudara. Kalau Magelang bisa, saya juga bisa. Amin. Atau saudara ragu, bisa enggak ya? Nothing is impossible to God. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Yang jadi mustahil itu apa? Otak kita yang membatasi. Ya. Otak kita yang membatasi. Jadi tinggalkan kenyamanan saudara. Elohim mau umatnya melangkah keluar dari zona nyaman. Kalau kita merasa, wah kita sudah tendanya cukup sekian lah, yang penting nyaman. Enggak bisa saudara. Makanya saya mengkritik pendeta yang mengatakan, biar sedikit asar rohani. Itu ngawur banget itu. Kalau orangnya rohani, dia pasti tidak puas dengan hal-hal yang sedikit. Amin. Dia pasti akan mencari tempat yang lebih besar lagi, dan dia pasti akan mencoba untuk membawa jiwa-jiwa baru. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, ayo cari jiwa saudara. Minimal saudara beritakan, perkara terima atau tidak bukan urusan kita, itu urusan dari Roh Kudus. Tapi saya percaya kalau kemah kita besar, Tuhan pasti akan kirimkan jiwa. Ya, ini kan sudah penuh saudara. Tidak lama lagi tempat ini akan betul-betul tidak bisa ditempati. Dan akan betul-betul ganti tempat. Ya, kalau tidak bisa di sini di tempat lain, pokoknya lebih besar dari tempat ini. Lawang orang dunia saja bisa kok, masa kita nggak bisa? Ya saudara, cuman yang terpenting persiapkan hati pikiran kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya mengatakan tempat ini harus ada AC. Dulunya kan pakai kipas angin, saudara. Kemberubut, sudah kepanasan lagi. Tapi sekarang kan kita bisa nyaman. Ya, walaupun nantinya akan semakin besar lagi. Saya percaya itu saudara. Jadi jangan sampai kita nyaman dalam kondisi sekarang ini. Kita yakini saja bahwa mujizat Bapa Yahweh itu masih terjadi sampai dunia ini kiamat saudara. Sekarang, terlalu sering kita berkata, sudah cukup. Padahal Elohim berkata, masih ada lebih banyak. Kita berkata, Tuhan cukuplah Tuhan. Saya dulu saudara, saya berpikir begini. Tuhan, kalau nama Yahweh ini sudah muncul di dunia ini, saya mati itu merem rasanya Tuhan. Ternyata nama Yahweh sudah mendunia, masih ada lagi nama Yesua. Masih ada lagi 7 hari raya. Masih ada lagi Torah. Masih ada lagi banyak. Kemarin sempat saya berkata, wah kalau pembangunan ini selesai, mati juga merem. Ternyata saya diberi visi oleh Tuhan. Ingat, kamu akan bikin semacam kayak sekolah teologi ya. Ingat, kamu akan membuat kitab suci. Jadi saya sekarang sedang mempersiapkan juga untuk pembuatan kitab suci. Channelnya sudah kita dapatkan. Dan itu lebih baik daripada terjemahan ILT, saudara. Contoh seperti saya perlu jelaskan tentang
di Israel kan ada gereja Sin Kalikato itu ya, apa namanya, gereja ayam berkokok. Sebetulnya kalau dikatakan dalam kitab suci, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali, itu salah saudara. Mana ada, sekarang kita pikir, mana ada ayam keluyuran di pusat pemerintahan. Enggak ada itu. Lalu yang dikatakan ayam berkokok itu apa? Sebetulnya itu adalah suara shofar. Suara shofar pergantian waktu jaga. Jadi kira-kira sekitar jam 4 lah kira-kira. Itu sudah ganti. Ya. Nah itu dibunyikan suara shofar. Kuk, 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 kuk. Tapi karena orang Eropa nggak ngertinya ya itu suara ayam. Sehingga ditulis ayam. Makanya sampai ada gereja Sin Peter Kalikantu di Israel. Padahal itu salah, saudara. Kemudian Yesua disebut sebagai tukang kayu. Itu juga nggak tepat. Karena Yesua itu bukan tukang kayu, tapi tukang batu, tukang ukir, saudara. Karena zaman dahulu kayu belum ada. Nah, kira-kira seperti itulah. Kami sedang mempersiapkan. Begitu waktunya tiba, pasti saudara akan mendengar adanya kitab suci baru terbitan Aleph Tau. Saya yakin itu, saudara. Dan terbitan Aleph Tau itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi yang penting jangan kita berkata, Tuhan cukup Tuhan. Dah nggak usah kita kerepotan. Ya kenapa kalau kita repot untuk Tuhan kan enggak masalah. Wong Yesus saja berani repot untuk menyelamatkan kita kok. Ya. Kita lanjut. Yang kedua, perluasan bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan pengaruh. Perluas kasihmu kepada banyak orang. Perluas pelayananmu untuk menjangkau jiwa. Perluas pengaruh kebenaran dan kasih Elohim. Saya melihat dulu, saudara, waktu orang ngajari 7 hari raya, nggak ada itu hari raya Yom Kippur membakar tulisan itu nggak ada. Tapi kami mencoba dapat hikmat dari Tuhan. Coba kamu lakukan tindakan profetik. Sekarang hampir semua pada ikut-ikutan. Jadi kita sebagai leader harus bisa. Sekarang banyak sekali orang yang hari raya Yom Kippur membakar kertas-kertas berisi tulisan-tulisan dosa dibakar. Sampai waktu dibakar, difoto itu membentuk macam-macam, saudara. Ada yang membentuk kambing. Dulu waktu pertama, ya, ketika masih menggunakan sesembahannya suku Quraisy, saya bikin bakar-bakar itu, saya foto, ternyata membentuk huruf alif lam lam ha. Luar biasa sekali, saudara. Jadi di balik pembakaran itu akan memunculkan sesuatu. Nggak tahu di tempat ini ada nggak? Ada nggak? Oh ada, ya bagus, saudara. Dulu nggak pernah ada, saudara. Tapi saya diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan katakan, coba kamu lakukan hal seperti ini. Sehingga kita betul-betul membenci dosa. Tulisannya itu ditaruh dan dibakar. Saya katakan kepada jemaat, jangan sekali-kali mencoba untuk membaca. Ingat, ini adalah energi negatif. Jangan sekali-kali untuk membaca. Karena kalau membaca, itu bisa takutnya terjadi transfer spirit. Ya. Kalau sudah transfer spirit, nanti apa yang saudara baca, tulisan itu yang jelek nempel kepada kita. Ya. Karena saya pernah juga mengusir setan di Jogja, saudara. Pada waktu saya usir, itu ada orang berjilbab yang pingin ikut, katanya pingin lihat. Saya bilang silakan lihat. Begitu saya bilang, hai setan, dalam nama Yesus Masih pergi kamu.
langsung setannya transfer masuk ke orang ini. Langsung pingsan dan gemetar kakinya. Seperti itu saudara, terjadi transfer spirit karena itu adalah tindakan profetik. Lihatlah, aku akan melakukan hal-hal yang baru. Amin saudara. Aku akan melakukan hal-hal yang baru dan sekarang akan tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Wah, Israel itu memang gila betul saudara. Padang gurun, saya pernah diceritai yang namanya kibuts. Saudara tahu, kibuts itu padang gurun dijadikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Bisa tumbuh jeruk, tumbuh melon, tumbuh pohon pisang. Dan hasilnya itu besar-besar. Tidak kalah dengan keluaran Thailand, saudara. Padahal dulunya padang gurun. Ada 2 foto. Yang foto itu foto dulu, yang satunya lagi foto sekarang. Beda jauh. Saya yakin tempat ini akan berubah total sehingga orang terperangah. Wow, kok bisa begitu? Pasti terjadi. Yang jelas di Magelang saja, orang sempat bingung saudara. Saya beli tanah belakang itu aja sudah mahal. Ya, karena di tengah kota. Terus saya membangun. Saya beli juga tanah sebelahnya yaitu ruko. Sampai orang berpikir, kok bisa ya? Padahal Pak Lukas itu jemaatnya sedikit. Coba saudara. Tapi yang jelas, kalau kita mengandalkan kekuatan Bapa Yahweh, semuanya pasti akan terjadi. Nah, dikatakan panjangkan talinya, bangun iman yang kuat. Panjangkan talinya. Apa maksud dari panjangkan talinya? Yaitu tali itu berbicara ikatan. Mengikat antara hati kita dengan Bapa Yahweh. Selama pikiran dan hati kita terpaut kepadanya, percaya saja. Apa yang menjadi misi dan visimu dalam perdagangan, dalam bisnismu, tidak ada yang mengalami kesulitan. Karena di zaman akhir ini Tuhan hendak pamer kepada setan bahwa aku juga bisa memberkati umat-umatku. Nah, tali itu seperti itu saudara, yang saya garisi, yang saya kasih panah-panah itu adalah tali-tali ya. Tali-tali. Tali adalah pengikat antara tiang dan tenda. Jika talinya pendek, tendanya tidak bisa diperluas. Talinya harus panjang. Paling tidak, saudara itu mengerami. Saya dulu kalau tidak salah pernah melihat ya, visi dari Kehilat ini. Dulu ada itu namanya apa itu yang pakai video itu bagus. Kita imani saudara, kita erami di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita erami, ya ibarat seperti telur. Kalau dierami lama-lama akan mecah, akan menetas, dan hidup saudara akan diberkati luar biasa. 1. Tali melambangkan iman dan ketaatan yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Harus diingat, tiap kalender punya arti tahun. Seperti misalnya kalender Cina ada artinya ini tahun apa. Kalender Jawa ada tahun apa. Tapi kita memiliki tahun Pewau. Pancangkan patokmu yang kuat. Dan kita berbicara hal-hal yang positif. Jangan bertengkar, saudara. Saya melihat di banyak tempat, ya,
Saya berkata, loh ini Kehilat itu jemaatnya masih sedikit. Kok isinya pertengkaran? Itu spirit sebetulnya. Spirit untuk menggulingkan iman kita. Tapi kalau kita meyakini, ya, membentangkan talinya lebih luas, saya rasa tidak mungkin bertengkar. Kita akan mikir, kemahku harus semakin lebar, kemahku harus semakin besar. Ya, yang dipikir itu saja. Karena hukum alam semesta mengatakan, apa yang kau pikirkan, ke situ energi akan mengalir. Ya, kalau kita mikir negatif, ya energinya akan mengalir ke hal-hal yang negatif, saudara. Tanpa iman, perluasan rohani tidak akan bertahan. Namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh. Di dalam kitab Efrim pasal 11 ayat 6. Ini sudah jelas sekali bahwa kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh. Cuman masalahnya sulit sih, ya, banyak orang yang nggak percaya, saudara. Yang dia lihat bukan hal-hal yang gaib. Yang dia lihat adalah hal-hal yang fisik. Fisiknya amburadul. Katakanlah kontrakan habis, sabun habis, itu yang dilihat, saudara. Ya energi akan ke situ. Tapi kalau kita lihatnya hal-hal yang luar biasa itu akan terjadi. Lanjut, saudara. Nah, panjangkan tali, artinya perdalam hubungan dengan Elohim. Tadi kita sudah mengatakan, hubungan dengan Elohim ada satu ikatan tali yang tidak bisa putus. Sekarang ini banyak sekali loh orang-orang yang meninggalkan Tuhan, saudara. Saya bingung, saya lihat ini apa-apaan, ini roh apa sebetulnya. Orang yang tadinya setia, tiba-tiba mengatakan, Pak Lukas, saya menyatakan diri keluar dari KPI. Loh kenapa, ada masalah apa? Saya enggak masalah dengan Pak Lukas. Tapi sekarang saya panggil Hashem. Ya sudah. Akhirnya sekarang jemaatnya habis, saudara. Saya kemarin juga diberitahu oleh salah satu teman di Ambon. Ada yang pernah gabung ke KPI, sekarang mundur, jemaatnya habis total. Padahal sudah 40 orang. Habis total. Satu pun tidak ada, saudara. Sampai teman saya berkata, wah, kembali lagi. Ya, kita harus cari keselamatan melalui nama Yahweh. Ya habis kalau dia sudah ketancap nama Hashem, ya sudah. Hashem itu nanti kesasar jadi keturunannya Gison. Itu kan Hashem namanya. Padahal tidak pernah kitab suci mengajarkan kita harus memanggil Hashem. Jadi, makin luas tanggung jawab, makin kuat iman yang dibutuhkan. Lewat doa dan penyembahan pribadi. Lewat firman yang dihidupi, bukan hanya didengar. Kalau kita mau baca buku, saudara, nggak akan ada habisnya. Cuman yang penting sekarang adalah kita bisa nggak menghidupi firman. Coba lihat itu kekristenan di Cina, saudara. Kekristenan di Cina itu luar biasa loh. Di tengah-tengah aniaya hebat, tapi wah kesetiaannya kepada Tuhan. Hanya untuk membaca satu ayat saja, mereka harus lari ke hutan, harus ibadah ke hutan. Lah kalau kita bawa kitab yang besar di Sunggi juga nggak akan ada masalah, ya.
tapi orang-orang yang mengalami krisis. Saya mendengar lagi di video, walaupun itu sesat, saudara, yaitu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ikuti, ya, walaupun itu sesat sebetulnya, karena Tuhan itu dianggap perempuan, ya, bukan Yesua yang laki-laki, tapi perempuan. Tapi saya lihat gereja itu mengalami kebangkitan luar biasa, dan bahkan banyak orang-orang yang bergabung kepada mereka. Nah, saya berpikir, loh, kalau mereka saja bisa, kenapa kita tidak? Ada apa sebetulnya? Nah, kita lihat lagi. Pancangkan kokoh patokmu, teguhkan dasar hidupmu dalam firman. Ingat, patok itu juga wow. Ini tahun P-wow. Saya ingatkan lagi, apa yang saudara ucapkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Kebanyakan orang itu melihatnya dunia fisik, sehingga berkatakan, ngomong gede, begini, begitu. Akhirnya kita ngelokor. Tapi yang kita lihat adalah dunia alam roh. Bahwa mulut kita itu dipakai untuk mencipta. Pada waktu Bapak Yahweh menciptakan bumi ini, bumi kan gelap gulita, saudara. Apakah Bapak Yahweh ketakutan? Tidak. Dia hanya mengucap saja, Yehi or, jadilah terang. Maka terangnya jadi. Coba saudara mulai praktek. Ya, malam hari permasalahan saudara usir dengan nubuatan. Hei, masalahku ini tunjukkan, aku perintahkan kamu dalam nama Yesua HaMasiah, pergi. Pasti pergi, saudara. Yesua sendiri pergi. Iman, jika sebesar biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Apalagi kita, kalau iman kita besar, pasti akan bisa memindahkan malapetaka, beban, dan segala masalah persoalan akan diubah dengan mujizat-mujizat besar. Lanjut. Patok adalah penentu kekokohan tenda. Tanpa patok yang kuat, tenda akan roboh karena angin kencang. Nah, ini penting, saudara. Patok itu harus kuat. Kalau tidak kuat, maka saat diterjang angin akan hancur semuanya. Ini adalah gambar waktu saya belum ada gambarnya. Waktu saya melakukan camping, saudara. Waktu saya melakukan camping, itu sempat kena hujan. Hujan lebat. Ya, sampai di dalam camping itu, wah, kemperayak, enggak karu-karuan. Tapi airnya tidak masuk. Dan angin besar pun tidak merobohkan tembok. Tidak merobohkan tenda, maaf. Sama seperti kita. Kalau tenda kediaman kita itu patoknya kuat, maka kita pun akan tidak bisa roboh. Setiap ada tantangan, ada hambatan seperti apapun, kita akan kokoh kuat. Percaya saja, Bapa Yahweh itu begitu membuat kita ingin supaya kehidupan kita menjadi semakin indah. Ini adalah sekali lagi ini waktu gambar ketika kami mengadakan camping bersama, ya. Kemudian 1, patok melambangkan dasar kehidupan dan komitmen. Nah, ini penting, saudara. Berani enggak kita memiliki komitmen? Kondisi seperti apapun, mulut kita pantang berbicara negatif seperti apa yang kita lihat secara fisik. Harus punya komitmen, saudara. Kalau kita punya komitmen, Bapak Yahweh pasti akan tolong kita.
Kita lanjut. Ya. Teguhkanlah komitmen pada firman Elohim, bukan pada perasaan. Bangun karakter yang kuat, bukan citra yang palsu. Ya, kita harus bisa menjangkau jiwa-jiwa. Misalkan di tempat ini, kalau mungkin gembala tidak bisa besok, ya bentuk tim besok, saudara. Seperti di Kehilat Alef Tau itu, saya kan nggak bisa besok, saudara. Yang besok itu istri saya, bersama dengan tim. Dan anehnya, itu ada jemaat yang baru. Rumahnya pun kita tidak tahu bisa ketemu, saudara. Itu kehebatannya tim besok begitu. Sampai ada orang yang berkata, wah seumur-umur saya baru didatangi oleh tim dari gereja. Karena merasa jemaat itu nggak dianggap di mana-mana, saudara. Kalau di tempat ini, sebutlah persiapan. Karena apa? Gereja atau kehilat mau besar, harus dipersiapkan. Amin. Ya. Kalau saudara cita-cita besar, tapi nggak dibenahi dalamnya, bagaimana? Kalau betul-betul terjadi besar, bingung saudara. Ya, jadi mulai sekarang kita harus merasa siap. Oleh karena itu, ini di dalam Matius 7 ayat 24. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Seindah apapun, saudara, seindah apapun rumah, kalau tanpa pondasi, orang akan takut tinggal di dalamnya. Tapi sejelek apapun, kalau dia didirikan di atas batu karang, pasti dia akan kokoh. Itu kan di dalam perumpamaan Matius 7 itu ada hambatannya, ada hujan, ada angin, dan sebagainya. Saya pernah membahas ini, kalau kita bahas lagi lama, saudara. Tapi yang jelas, kita harus persiapkan hati kita, persiapkan pola kerja di kehilat ini. Ya. Sebab kamu akan menerobos ke kanan dan ke kiri. Itu adalah janji Tuhan tentang perluasan ilahi. Dia sudah persiapkan, saudara. Tinggal kita melangkah, seperti firman Tuhan bilang, lihat ladang telah menguning, tapi pekerjanya sedikit. Karena apa? Kita malas. Saya punya teman, saudara, ya teman pendeta juga, jemaatnya banyak. Tapi tim besoknya tidak ada. Yang sakit ya dibiarkan, yang lemah ya dibiarkan, habis jemaatnya, saudara. Habis jemaatnya, nggak ada yang bertahan di situ. Saya katakan cobalah kamu bentuk tim, ya seperti di Alef Tau itu ada tim besok. Belum lagi nanti ada tim kebersihan. Apakah saya membentuk? Enggak. Mereka membentuk sendiri, saudara. Sehingga terjadi terobosan yang sangat luar biasa. Setelah menyiapkan diri, yaitu lapangkan, rentangkan, panjangkan, pancangkan, Elohim berjanji hasilnya terobosan besar. Kalau kita sudah melakukan prosedur operating system, itu pasti terjadi, saudara. Sama seperti saudara melakukan permainan komputer. Bagaimana komputer itu bisa dioptimalkan? Komputer bisa dioptimalkan adalah kalau mengupdate setiap waktu. Ya, begitu ada update, ya diupdate segera. Kalau enggak ya macet semua. Waktu saya ke kemah, saudara, waktu camping, saya bawa drone. Drone-nya itu bagus,
Harganya itu satu sepeda motor, ya, sekitar 19 juta itu drone-nya. Lah kok tak pakai kok nggak bisa, saudara? Kenapa ini? Ternyata baterai lithium itu kalau tidak diupdate di strom, itu bisa rusak, saudara. Lah karena saya sakit, ya saya kan kena stroke, saudara. Maka tadi saya mohon maaf, saya nggak bisa berlama-lama dalam berdiri, saudara. Saya pikir saya persiapkan diri untuk nanti berdiri pada waktu khotbah. Tapi saya tidak banyak berdiri karena menghimpun tenaga. Sejak saya stroke, saya tidak pernah main drone. Saya pun tidak pernah mengupdate tentang program drone. Sehingga macet semuanya, saudara, nggak bisa dipergunakan. Sehingga ketika saya pulang, ya sudah, saya bawa pulang lagi. Drone-nya nggak bisa dipakai. Ya. Lanjut. Ke kanan dan ke kiri, itu simbol kelimpahan dan multiplikasi. Elohim akan memperluas pengaruhmu, pelayananmu, usahamu, dan keturunan rohanimu. Akan terjadi multiplikasi, saudara. Coba istri-istri yang suaminya belum terima Bapa Yahweh, beritakan. Suami-suami yang istrinya belum terima Yahweh, ayo beritakan. Orang tua yang anaknya jauh dari Bapa Yahweh, ayo beritakan. Sehingga itu wujud dari memperluas daerah kita. Dimulai dari keluarga sendiri. Nanti semakin melebar, dan hasilnya akan luar biasa. Yang selanjutnya, perluasan ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena janji dan kasih setia Elohim. Jadi perluasan ini Tuhan inginkan, itu Tuhan janji. Kalau kamu sudah ikuti prosedurnya, operating sistemnya pas, mujizat pasti terjadi. Tidak bisa tidak, saudara. Karena ini hukum kepastian. Sama seperti yang saya umpamakan, hukum kepastian itu kalau saya lompat dari tempat yang tinggi, nggak peduli saudara percaya Yahweh atau tidak, lompat dari genteng, masih jatuh, saudara. Saudara percaya atau tidak, tetap akan jatuh. Ya, tidak tahu kalau nggak percaya, boleh dicoba saja. Ya, di rumah masing-masing, tinggal anjrot dari dari tempat tinggi. Jajal ke khotbah Pak Lukas benar apa tidak gitu. Ya, tapi itu hukum alam semesta, saudara. Ya, kemarin saya sampaikan hukum alam semesta itu macam-macam, ya. Kemudian yang terakhir, Elohim sedang memanggil kita untuk berpikir besar, melangkah berani dan membangun kokoh. Jangan puas dengan kondisi sekarang. Elohim ingin membawa kita menembus batas dan memperluas kehidupan dan mengalami janjinya. Amin. Ya, yakin saja mujizat pasti terjadi, saudara. Bukan cuma di kehilat ini, tapi dalam kehidupan saudara sehari-hari. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara sekalian. Haleluya. Ya, kita berdoa. Bapa Yahweh, kami bersama-sama telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Karena kami percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Bapa Yahweh. Kami percaya kehilat ini juga akan berubah menjadi besar dan indah. Kami percaya Bapa, bagaimana caranya itu bukan urusan kami. Itu urusan-Mu Tuhan. Tetapi kami mempercayainya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan.